teman-teman. Oh Jadi iya iya. saya rasa bersyukur sangat mak saya boleh ketemu orang itu. Saya doakan dia panjang umur, sehat selalu. Saya tidak Amin. tahu siapa itu orangnya, tapi puji Tuhan ada Tuhan kirimkan dia untuk bertemu keluarga. Kalau tidak teman-teman, saya tidak tahu mak saya sampai mana, saya nak cari kemana pun saya tidak tahu, ya kan? One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama aku Indra SFN Channel. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat selalu. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah, dalam kita beraktivitas sehari-hari dimanapun kita berada. Amin. Ya, kali ini aku akan ngajakin lagi kalian semua untuk mereaksi di video ini. Yang akan aku reaksi adalah lagi-lagi ya, aku sebelumnya pernah mereaksi dari kontennya atau channelnya Kak Dewi Muham. Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksinya karena ada sesuatu hal yang membuat aku penasaran dan langsung saja aku ingin mereaksinya. Dan tajuk dari video tersebut adalah "Orang Tuaku Sampai Airport". Orang Malaysia cakap seperti ini. Wow, seperti apa ya guys ya cakap orang Malaysia terhadap orang tuaku saat pertama kali ya, ini first time ke Malaysia, yaitu di airportnya ya guys ya. Oke, sebelum kita ke videonya, langkah baiknya bagi anda yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu serta aktifkan notifikasi bel agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan oke, langsung saja kita mereaksinya dan aku persiapkan dulu videonya. Oke, dalam hitungan mundur 3, 2, 1, play. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dewi Muham. Like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Dewi Muham. Di sini saya kembali mau bercerita tentang kisah saya dulu, bagaimana pertama sekali orang tua saya masuk Malaysia dan respon orang Malaysia terhadap orang tua yang tidak mereka kenal, tidak mereka paham sama sekali bahasa orang tua saya. Seperti apakah reaksinya teman-teman? Saya akan cerita dari awal. Ketika saya kawin di Malaysia, kemudian saya mengandung 9 bulan, saya ada rencana untuk menerbangkan untuk menjemput keluarga saya, yaitu mama papa saya ya, untuk datang merawat saya nantinya selepas melahirkan. Orang Malaysia cakap selepas beranak. Selepas beranak ya. Saya tempat tiket kepada mereka. Masa itu bibi saya juga ikut ya teman-teman, karena anak dia pun ada di sini. Bibi itu adik kepada mama saya. So mereka berangkat 3 orang. Masa itu mereka berangkat dari Polonia ya, karena Polonia kemarin belum Kuala tutup. Dan masa itu Kuala Namu belum ada ya teman-teman. belum Jadi ada, mereka ya. berangkat dari Polonia ke KL. So teman-teman, apa yang terjadi setelah mereka sampai di Kuala Lumpur, teman-teman, ternyata tidak ketemu dengan adik saya teman-teman ya. Karena di KL ini ada 2 penerbangan teman-teman. Oh, ada So 2. mama saya tidak pasti betul-betul tengok dia punya tiket ya. Ternyata saya pesan tiketnya turun di KLIA yang satu ini, dan saya tidak bagi tahu dengan adik saya dia turunnya di situ. Jadi adik saya ke KLIA yang satu lagi di Sepang. Oh, di Sepang. Jadi ya. mereka sudah keliru ya teman-teman ya. Handphone tidak ada, handphone ada tapi tidak ada kartu. Tidak tahu mau nelpon siapa, tidak tahu mau bagi tahu siapa. Jadi orang itu menurut cerita mak saya lah, mereka kebingungan katanya. Oh, kebingungan ya. Di jelas lah depan kebingungan ya. airport itu. Lepas itu teman-teman, ternyata ada yang memperhatikan mereka. Ada yang merasa macam, ibu ini kenapa ya kok macam cari orang, tapi macam mana kok Kebingungan macam
macam macam kebingungan mereka iya, seperti iya. itu ya. Nampak pun muka mereka macam orang asing seperti itu. Apalagi mama papa saya dari kampung ya teman-teman, macam heran lah, macam bingung ya kan melihat tingkah mama papa saya ya, macam nyari-nyari sesuatu seperti itu. Lepas itu tidak berani nanya sesiapa. Kemudian orang Malaysia tersebut perempuan ya teman-teman, kalau tidak silap saya masa itu orang India, perempuan orang India. Apalagi masa itu mama papa saya kan baru dari kampung, jadi kulit pun agak sedikit gadel, hitam seperti itu ya. Jadi orang hitam, Malaysia ya. ini berusaha mendekati mereka ya. Katanya, ibu nak cari siapa? Seperti itu ya teman-teman. Mau papa saya dan bibi saya juga nggak paham mereka. Macam itu, ibu nak cari siapa? Macam tuh. Saya tunggu anak, mama saya cakap. Saya tunggu anak, mama saya cakap kan. Lepas tuh, ibu tahu tak nombor telefon dia kata macam itu. Lepas tuh papa saya langsung bagi ya nombor telepon saya. Lepas itu mama saya guna handphone pun tak pandai ya teman-teman. Guna handphone masa itu pun tak pandai ya. So papa saya pakai, dia ambil itu number. Lepas itu dia call saya, dia cakap dia sudah sampai dan belum ketemu dengan adik saya yang di Kuala Lumpur ya. Kemudian setelah dia call saya pun call adik saya. Saya bagi tahu orang tua kita bukan di KLIA yang di Sepang sana, tapi di airport yang satu lagi seperti itu ya. Jadi adik saya pun kalang kabut, udah sampai sana balik lagi ke airport yang satu lagi. Ini karena salah communication ya teman-teman. Jadi adik saya pun repot. Kemudian tunggu. Mak saya pun sambil nunggu sambil bagi tahu itu orang Malaysia. Thank you, terima kasih. Mak saya pun gembira masa call saya, dia cakap ada orang tolong dia, padahal dia sendiri pun tidak paham apa orang itu bagi tahu ya teman-teman, tidak kenal sama sekali teman-teman ya. Apalagi masa sekarang ya sulit untuk kita jumpa mencari orang yang baik yang seperti itu ya. Benar-benar mau tolong kita ya. Kalau kalau tidak ada imbalan nih teman-teman. Jadi saya rasa bersyukur sangat mak saya boleh ketemu orang itu. Saya doakan dia panjang umur, sehat selalu. Saya tidak tahu siapa itu orangnya, tapi puji Tuhan ada, Tuhan kirimkan dia untuk bertemu keluarga. Kalau tidak teman-teman, saya tidak tahu mak saya sampai mana, saya nak cari kemana pun saya tidak tahu ya kan. First time teman-teman orang tua saya masuk Malaysia, katanya dulu dia tidak berani masuk karena saya mengandung dan mau melahirkan, so mereka memberanikan diri untuk terbang ke Malaysia. Kalau bapak saya memang sering pergilah, tapi tidak naik pesawat ya teman-teman. Naik pesawat. So saya sangat bersyukur mak saya boleh jumpa dengan adik saya akhirnya ya teman-teman. Kemudian mak saya, bapak saya dan adik saya mereka berangkat ke Ipoh karena masa itu saya tinggal di Ipoh ya. Jadi dari Kuala Lumpur mereka berangkat ke Ipoh dan sesampainya di Ipoh, wah hatiku berseri-seri jumpa keluargaku ya kan teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman kisah bagaimana pertama kalinya mak saya sampai sini. Sebenarnya banyak sekali yang lucu, tingkah-tingkah bapak saya yang lucu ya teman-teman, yang tidak tahu naik lift, tidak pandai turun seperti itu ya, salah lorong, salah masuk pintu. Wah, banyak sekali teman-teman. Itu kisah lucu ya, yang selalu saya ingat-ingat. Kalau saya ingat saya senyum-senyum sendiri, saya ketawa sendiri ya. Seperti itulah teman-teman, namanya juga orang tua kita ya, orang tua dari kampung ya teman-teman. Jadi itu saya teman-teman, pengalaman saya bagaimana mama saya pertama kali masuk ke Malaysia. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kisah daripada Dewi Muham. Salam sejahtera dari saya, semoga teman-teman tetap sehat dan selalu diberkati Tuhan. Baik teman-teman.
Oke, demikian tadi aku baru saja mereaksi orang tuaku sampai di airport. Orang tuaku sampai di airport, orang Malaysia cakap begini ya guys ya. Oke, kalau di Malaysia ya, kalau aku sudah banyak reaksi dan dari video-video yang aku lihat dan aku nilai ya guys ya, bahwa di Malaysia itu tidak perlu kita takut untuk tersasar ya atau nyasar gitu ya guys ya. Bahasa Malaysianya aku kurang tahu guys ya, nyasar itu apa. Tapi kalau di sini seperti tersesat gitu ya. Di Malaysia itu tidak perlu takut kita untuk tersesat, karena selalu ada aja orang yang baik hati untuk membantu kita di sini guys ya. Selain juga orang Malaysia suka membantu dan juga sangat ramah dan mudah sekali tersenyum ya guys ya, dengan tutur kata bahasa Melayunya yang begitu santun, dan ia mengatakan, "Ibu nak cari siapa?" Oh aduh guys ya, seperti itu ya, bahasa-bahasa yang baik untuk diucapkan dan bagus juga untuk didengar ya. Padahal sebelumnya belum pernah mengenal, belum pernah melihat satu sama lain ya. Ini adalah sebuah miskomunikasi antara keluarga dari Kak Dewi Muham ini dengan orang tuanya ya guys ya. Serta adiknya pun salah menuju airport ya, penjemputan, yang mana orang tuanya datang dari airport A, tapi adiknya menjemput di airport B ya, nggak jumpa guys. Tapi alhamdulillahnya berjumpa orang Malaysia yang baik yang mau membantu, kemudian ditolongnya lah ibu dan bapak ini yang sedang kebingungan, dan alhamdulillahnya mereka juga sudah berjumpa, dan itulah wujud kebaikan dari orang Malaysia guys. Jadi kalau ada orang asing datang itu tak susah-susah dia lagi mencari alamat, karena ada banyak sekali orang yang membantu di Malaysia sana guys ya. Jadi kita nggak perlu takut yang ketika ada di Malaysia itu, karena kita tidak akan pernah tersesat ya. Ada banyak sekali orang yang akan membantu kita di sana guys ya, tenang aja. Baiklah, demikian tadi video dari aku, semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terkesan sekali dengan video yang baru saja aku reaksi. Aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah support channel ini, yang telah menonton video ini, dan alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe dan bagi yang baru bergabung, silahkan kalian dukung dulu dengan mengklik subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.